Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Nama saya Juan Kakak Aditya Fathan dari kelas 12 TKJA. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen bandwidth. Jadi sebelumnya mohon maaf, saya pada video kali ini menggunakan topi karena ya ginilah, rambut saya masih botak. Oke. Langsung saja kita pada pengertian manajemen bandwidth. Jadi di sini manajemen bandwidth adalah istilah umum yang diberikan untuk sekumpulan tools dan teknik yang dapat digunakan oleh suatu institusi untuk mengurangi kebutuhan kritikal dari suatu segmen jaringan. Seringkali manajemen bandwidth diterapkan pada segmen WAN atau Wide Area Network yang menghubungkan institusi ke internet yang lebih besar. Jadi selanjutnya di sini beberapa isu teknik terkait teknologi pada manajemen bandwidth. Yang pertama, kompresi data untuk mengurangi ukuran data yang harus ditransmisikan. 2. Caching lokal untuk menyimpan data yang sering digunakan secara lokal, bukan mengirimkannya dalam beberapa kali. 3. Prioritas bandwidth mengalokasikan bandwidth berdasarkan pentingnya aplikasi. 4. Konten terdistribusi untuk memindahkan isi dari suatu lokasi ke beberapa lokasi yang lebih dekat dengan penggunaan akhir. 5. Blocking lalu lintas data yang tidak sah atau unauthorized traffic. 6. Paket akuntansi internet atau Internet Accounting Package untuk melacak penggunaan bandwidth dan menagih pembiayaan menggunakan layanan terkait kepada pelanggan. Pay per use umum digunakan di universitas di Australia. 7. Sarana pendidikan bagi pemakai untuk mendidik pengguna tentang konsekuensi dari tindakan mereka dan meyakinkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik di jaringan yang mereka pakai secara bersama. Selanjutnya di sini ada manfaat dan tujuan manajemen bandwidth. Jadi, manajemen bandwidth merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah jaringan komputer. Manajemen bandwidth berfungsi untuk mengatur bandwidth jaringan sehingga setiap pengguna dapat memperoleh bandwidth yang merata walaupun pengguna jaringan tersebut banyak. Kemudian di sini ada jenis-jenis bandwidth pada mikrotik. Simple queue yang pertama merupakan metode bandwidth manajemen termudah yang ada di mikrotik. Menu dan konfigurasi yang dilakukan untuk menerapkan simple queue cukup sederhana dan mudah dipahami. Walaupun namanya simple queue, sebenarnya parameter yang ada pada simple queue sangat banyak. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin diterapkan pada jaringan. 2. Queue tree merupakan fitur bandwidth manajemen di mikrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Pendefinisian target yang akan dilimit pada queue tree tidak dilakukan langsung saat penambahan rule queue, namun dilakukan dengan melakukan marking paket data menggunakan firemangle. Kemudian yang terakhir, cara kerja. Jadi cara kerja manajemen bandwidth yaitu nanti di gambarnya saya tampilkan di sini, dari internet menuju ke router yang ukurannya misalkan 10 Mbps ya, seperti di gambar ini. Kemudian dibagi ke 3 komputer atau 3 PC, dan ini yang tanpa menggunakan manajemen bandwidth, dia akan tidak beraturan kecepatan internetnya. Dari 3 komputer itu nggak bakal sama kecepatannya. Seperti misalnya di gambar sini 5, 3, dan 2. Komputer 1 dapat 5 Mbps, komputer 2 dapat 3 Mbps, dan komputer 3 dapat 2 Mbps. Itu terjadi karena tidak menggunakan manajemen bandwidth. Dan ini yang menggunakan manajemen bandwidth. Nah, di sini contohnya. Bisa dilihat ya perbedaannya. Jadi dia bisa terbagi menjadi sama rata gitu. 3, 3, 3. Jadi semua komputer itu terbagi rata kecepatan dari yang didapat dari router tersebut atau dari internet. Jadi mungkin begitu saja untuk video saya kali ini. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam menjelaskan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.